Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di Kredivo. Belakangan ini viral banget seorang ibu-ibu rumah tangga tinggal di rumahnya dan disamperin oleh DC lapangan dari Kredivo. Namun hal ini viral karena ibu-ibu tersebut bisa dalam tanda kutip melawan dan membuat DC Kredivonya itu pulang tangan kosong dan beneran pulang, bener-bener pulang dan nurut sama ibu-ibu itu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi dan kita akan bahas di video kali ini. Oke. Jadi DC Kredivo ini menagih ke seorang ibu rumah tangga dan ceritanya ibu rumah tangga ini memang masih belum ada uang untuk membayar. Namun itu sudah kedua kalinya DC Kredivo tersebut datang. Nah, DC Kredivo tersebut terpaksa harus pulang dengan tanpa bayaran atau dengan tangan kosong hanya karena ibu-ibu rumah tangga ini mengetahui satu hal penting yang sangat-sangat wajib juga teman-teman ketahui dan teman-teman lakukan. Apa itu? Yaitu meminta dokumen, sertifikat, dan juga surat tugas serta surat penagihannya. Ini memang sesuatu yang klise, tapi di lapangan jarang banget orang yang benar-benar berani meminta hal tersebut kepada DC lapangannya. Nah, si ibu-ibu ini benar-benar kekeh kalau Bapak bisa menunjukkan surat sertifikat penagihannya, surat sertifikat si DC-nya, yaitu si DC profesional dan memang sudah mengantongi izin sebagai DC, lalu kemudian surat penagihannya, surat tugas, dan namanya sesuai semua, baru ibu-ibu tersebut mau membahas masalah hutangnya, mau menerima DC tersebut untuk proses pembahasan lebih lanjut. Tapi kalau tidak, ibu-ibu tersebut tidak mau. Dan ibu-ibu tersebut sambil merekam ngomongnya. Maksudnya, Bapak kalau nggak bisa nunjukkan mohon maaf saya tidak bisa menerima Bapak dan tidak bisa membahas masalah hutang ini kelanjutnya. Si DC pinjolnya pun tetap bersikeras, tetap bilang aja, lu yang ngutang kenapa lu yang marah, lu yang ngutang kenapa lu yang ngeyel, kalau utang bayar dong. Nah, DC-nya kan selalu seperti itu ya. Pada umumnya DC akan seperti itu. Jadi merasa bahwa kayak lu yang utang, lu harusnya bayar gitu teman-teman. Nah, itu adalah senjata mereka yang mereka gunakan terus-menerus. Memang utang itu haruslah dibayar. Tapi nggak salah juga ibu-ibunya meminta dokumen-dokumen tersebut. Kenapa? Karena dari sisi OJK pun sudah disosialisasikan dan memang harus bisa menunjukkan baru kita boleh terima, baru kita boleh ke proses yang lebih lanjut. Kalau tidak, jangan diterima. Nah, ada satu hal lagi yang menarik dalam video tersebut. Mohon maaf saya tidak bisa menampilkan videonya, takutnya kena copyright atau saya tidak bisa menghubungi langsung si empunya video. Takutnya ini nanti malah akan jadi masalah di kemudian hari karena menyebarkan tanpa izin. Nah, jadi teman-teman, ibu itu bilang satu hal, bilang kalau Bapak terus-terus marah dan berkata kasar, saya akan laporkan ke polisi dan ini ada tetangga kanan kiri saya sebagai saksi. Ada saksinya. Bapak bisa dilaporin polisi. Silahkan aja kalau Bapak teruskan sambil ngomel-ngomel merendahkan saya, akan saya masuk ke kantor polisi. Masalah utang saya itu masalah perdata. Sedangkan Bapak dengan menghina saya, masuk tanpa izin, dan sebagainya itu adalah pidana dan bisa dilaporkan. Nah, ibu sangat-sangat berani sih. Jadi memang kita harus berani teman-teman. Tapi sebenarnya simple ya. Nggak perlu sampai segitunya juga. Kita juga boleh kok berbicara dengan pelan, sopan santun. Kalau mereka maksa, mereka ngeyel, baru dilawan. Jangan diem aja. Atau kalau kalian mau bersikap cuek juga boleh. Misalnya, mau dia kayak gini, bodo amat. Santai aja, nggak bakal kejadian kok apa yang diancamkan oleh si DC-nya. Itu tidak masalah. Tergantung. Cuman kan namanya manusia biasa, pasti tersulut emosinya. Pasti ikutan kesel juga. Nah, teman-teman harus hati-hati juga. Usahakan jangan terpancing emosinya agar masalah tidak jadi panjang dan kita fokus aja ke DC-nya. DC-nya mau ngapain sih? Berani ngapain sih DC-nya? Itu yang paling penting. Nah, sekarang nggak semua orang memang berani seperti itu. Tapi perlu teman-teman ketahui satu hal. Bahwa jangan sampai karena kalian merasa bersalah tidak bisa membayar hutang, teman-teman menerima semua intimidasi ini dan seterusnya. Karena kalau memang orang merasa salah karena tidak bisa bayar utangnya, kondisi tiap-tiap orang berbeda-beda. Saya yakin kalian semua juga secara dari lubuk hati terdalam tidak mau ngutang dan juga tidak mau tidak bisa bayar. Semuanya pasti pengen bayar utangnya, benar nggak?
Nah, karena memang keadaan dan kondisi yang tidak memungkinkan, bukan berarti teman-teman harus menelan mentah-mentah segala ucapan atau upaya dari DC untuk menagih kalian. Ya, memang utang sekali lagi saya bilang memang harus dibayar. Tapi aturan sudah jelas, jika memang tidak ada uang dan tidak bisa membayar, sudah ada sanksi-sanksi yang jelas. Tidak bisa memaksa sedemikian rupa si aplikasi pinjol tersebut kepada para nasabah yang gagal bayar. Jadi, ya kita nggak boleh panik, kita nggak boleh takut, karena kita sudah tahu resikonya ya slik OJK. Selebihnya apa? Selebihnya ya urusan perdata. Nggak ada tuh istilahnya pidana, terus nggak ada istilahnya dilaporkan polisi, nggak ada semuanya. Nah, untuk mencapai ke titik semua itu, untuk bisa pasrah, untuk bisa ikhlas, dan untuk bisa tenang, ada satu hal yang harus teman-teman ketahui, bahwa kesiapan mental kalian itu yang paling penting dan juga nomor satu. Nah, gimana caranya agar teman-teman bisa siap mentalnya? Gimana caranya agar teman-teman bisa lebih tenang? Ya, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada Tuhan kita. Perbanyak berdoa, perbanyak bersyukur, perbanyak minta ampun kalau perlu, karena siapa tahu rezeki kita selama ini seret karena ada dosa-dosa kita di masa lalu yang membuat rezeki kita itu susah banget. Ya, itu wajar. Ya, nggak ada salahnya kok kita bertobat. Meskipun kita merasa nggak ada salah, nggak ada salahnya kita bertobat tiap hari. Nggak ada salahnya kita berniat untuk minta ampunan, meminta pertolongan, karena itu semacam kayak kita berhusnuzon sama Allah SWT. Berprasangka baik sama Tuhan itu paling baik. Ya, semoga dengan begini teman-teman bisa lebih tenang lagi. Yang sedang galbay atau tidak bisa bayar di Kredivo bisa lebih tenang lagi. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.